Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan saya Rudi Malulang dari Jakarta International Customer Service Institute. Seperti biasanya saya akan melanjutkan kembali apa yang kita bahas di Customer Centricity, eksekusi Customer Centricity. Kali ini saya akan memberitahukan kepada teman-teman bagaimana strategi apa yang harus kita lakukan ketika kita membuat eksekusi Customer Centricity ini. Oke. Nah, teman-teman, ada suatu penelitian yang menarik. Dari hasil penelitian itu dikatakan yang dibuat oleh Dolit dan Touch menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang menggunakan customer centricity dalam perusahaan mereka, dikatakan 60% mereka lebih unggul bersaing dibandingkan perusahaan-perusahaan yang tidak menggunakan customer centricity. Nah, sedikit saya memberitahukan kalau kita berbicara customer centricity itu adalah seperti yang kemarin saya katakan, segala sesuatu berpusat kepada pelanggan. Jadi kita itu acuan kita itu adalah pelanggan. Nah, kemarin saya memberikan ada 4 indikator yang kita gunakan, yaitu terkait dengan layanan kita, yang kedua terkait dengan prosedur kita, yang ketiga terkait dengan proses kita, yang keempat terkait dengan keputusan sehari-hari yang kita lakukan ketika kita memberikan interaksi kepada si pelanggan. Tetapi yang 4 indikator ini tidak baku, tidak permanen. Sekali lagi tergantung dari nanti kacamata si eksekutor melihat apakah indikator ini saya gunakan atau indikator lain. Ini hanya yang saya bilang, ini hanya sebagai contoh saja pada teman-teman, bahwa ya dari contoh itu saya bilang bahwa apapun prosedur kita harus mengacu kepada pelanggan. Apapun proses yang kita berikan, acuannya pada pelanggan. Apapun layanan yang kita berikan, acuannya pada pelanggan. Apapun keputusan yang kita berikan, itu acuannya pelanggan, tanpa ini dia merugikan salah satu pihak. Walaupun acuan kita pelanggan, bukan berarti kita merugikan perusahaan, tidak. Ya, jadi memenangkan kedua belah pihak. Nah, memenangkan kedua belah pihak ini yang disebut dengan win-win situation. Jadi yang sana senang, pelanggan senang, perusahaan kita juga senang. Nah, sebelum ada customer centricity, biasanya organisasi orientasinya pada product centricity. Apa itu product centricity? Nah, si pemimpin memiliki visi, ya, visi ke depan. Makanya dulu dikatakan pemimpin yang visioner. Nah, sekarang pemimpin yang visioner itu bukan pemimpin lagi. Pemimpin yang visioner itu adalah pelanggan kita. Karena dia yang drive kita punya perusahaan. Nah, kalau dulu adalah pemimpin visioner, kemudian dia menciptakan membuat satu produk yang berdasarkan visi dia, kemudian dijual di pasar. Nah, dampaknya apa? Dampaknya adalah ya si bagian pemasaran, si sales mengalami kesulitan untuk menjual produk tersebut. Ketika mengalami kesulitan menjual produk tersebut, nah, dia mulai nih ya menghalalkan segala cara untuk bisa mencapai target, karena dia kerja berdasarkan target juga. Yang nggak bisa penjual masuk ke gudang, bertambah stok inventory, itu cost lagi. Ya, kalau kita bisa cost insurance, cost tempat, cost manpower, banyak cost yang tidak terduga. Akhirnya cost ini, biaya-biaya ini dibebankan pada pelanggan. Akhirnya harga barang itu mahal. Itulah yang berlaku selama ini. Nah, oleh karena itu sekarang dirubah dari product centricity menjadi customer centricity. Apa sih yang diinginkan pelanggan? Nah, ketika si pelanggan memberitahukan keinginannya, kemudian dicatat, ya, masukan bentuk layanan apa sih sebenarnya yang kalian inginkan, catat, jadi masukan itulah yang diformulasikan oleh si perusahaan menjadi misi atau visi dari suatu perusahaan. Ya, jadi dimulai dari mana? Dari pelanggan. Nah, anekdotnya itu yang paling senang itu kemarin saya ke Starbucks, ke salah satu coffee shop ya.
Waktu saya duduk di sana, saya melihat bahwa salah satu yang berorientasi kepada kebutuhan pelanggan ya sebenarnya coffee shop gitu loh. Mulai dari proses pembuatannya, sebelum proses pembuatan mulai dari welcome ya si pelanggannya, before services, proses pembuatannya sampai kepada delivery-nya. Jadi dia melihat semua gimana proses welcome saya dengan pelanggan, apakah sudah sesuai dengan harapan si pelanggan atau belum. Dilihat itu prosesnya, prosedurnya, ya. Interaksi saya dengan pelanggan ini apakah sudah sesuai atau belum. Ya. Sehingga itu digabungkan menjadi satu, semua menjadi customer centricity. Ya. Nah, ini teman-teman bisa membayangkan itu coffee shop deh, tapi coffee shop yang benar-benar mempunyai nama lah. Kalian akan bisa melihat bahwa wow, ini yang disebut dengan customer centricity. Mereka melihat dari semua aspek, ya, dan semua aspek yang mereka lihat itulah yang mereka deliver to customers, and customers happy. Ya, nah teman-teman, di poin sekarang saya akan membahas sebut dengan membangun langkah strategi yang berpusat pada pelanggan. Bagaimana strategi kita mengeksekusi customer centricity yang saya sudah paparkan kepada teman-teman minggu lalu. Yang pertama yang kalian lakukan adalah kumpulkan umpan balik atau feedback dari pelanggan secara teratur. Nah, ini secara teratur maksudnya apa? Teratur itu sesuai dengan umur, segmen, lokasi, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Ini akan mempermudah kita memilah-milah nanti ini apa sih yang dibutuhkan oleh pelanggan sesuai dengan umur sekian, sesuai dengan ini sekian, dan lain sebagainya, lokasi misalnya, dan lain sebagainya ya. Kemudian setelah kita kumpulkan semua data, dari data ini kan kita mau eksekusi nih ceritanya. Nah, setelah kita kumpulkan semua data, kita harus, you cannot do it alone. Kita nggak bisa lakukan sendiri. We need more people. Jadi kita butuh orang yang mensupport ya kita punya data-data ini. Oleh karena itu, pilihlah orang-orang yang memiliki pola pikir yang sama. Teman-teman harus ketahui bahwa organisasi itu adalah kumpulan manusia-manusia yang bekerja bersama-sama mencapai satu tujuan. Betul. Tetapi satu hal yang perlu kita ketahui, tidak semua orang-orang dalam organisasi itu memiliki pola pikir yang sama. Mungkin teman-teman ada sekian persen yang memiliki, kita harus berpindah kepada customer centricity. Tetapi ada di antara teman-teman mungkin yang berpikir, enggak, product center, ya, product centricity, berpusat pada produk dan lain sebagainya. Jadi berbeda pendapat itu, ya, ada yang mengatakan baik, ya. Tetapi untuk mengeksekusi customer centricity, berbeda pendapat itu tidak direkomendasikan. Jadi oleh karena itu, karena kita ingin memiliki persepsi yang sama terkait dengan customer centricity, kita harus bisa memilih orang-orang yang memiliki pola pikir yang sama dengan kita. Jadi nanti itu orang-orang yang memiliki pola pikir yang sama akan membuat satu kejutan-kejutan dari hasil customer centricity itu. Kemudian kejutan-kejutan itu ditunjukkan kepada orang yang mungkin tidak memiliki persepsi yang sama, sehingga nanti mereka bisa berubah. Nah, teman-teman perlu ketahui kenapa orang tidak mau berubah, banyak faktor. Tetapi saya menggarisbawahi ada 3 faktor utama garis besar kenapa orang tidak mau berubah. Faktor pertama, dia tidak percaya. Faktor kedua, dia tidak lihat. Faktor ketiga, apa ini faktor ketiga? Yang pertama tadi, dia tidak melihat, tidak percaya dan tidak melihat, ya, gitu loh. Jadi ada 3 faktor: tidak percaya, tidak melihat, dan satu lagi tidak sadar, ya, tidak sadar akan perubahan itu. Jadi itu yang menyebabkan orang tidak mau berubah. Nah, biar mereka sadar, tunjukkan perubahan-perubahan kecil
yang kita sudah lakukan, perubahan-perubahan kecil yang sudah kita lakukan kepada orang-orang yang tidak percaya tadi, sehingga muncullah awareness. Dan muncullah setelah dia lihat, dia believe. Setelah dia believe, dia berubah. Ya, kenapa orang tidak mau berubah? Karena tidak melihat, karena tidak percaya. Ya, wajar. Jadi biar mereka mau berubah itu, kita harus menunjukkan perubahan atau lompatan-lompatan kecil yang kita sudah lakukan terkait dengan customer centricity. Dan yang ketiga yang perlu kita ketahui adalah gunakan data pelanggan secara efektif. Nah, bagaimana menggunakan data pelanggan secara efektif? Ini maksudnya adalah penggolongan-penggolongan tadi yang saya bilang tadi. Jadi segala sesuatu, keputusan yang kita buat itu, perubahan yang kita buat itu harus berdasarkan data yang kita dapatkan, ya. Jadi ini tentunya akan membantu kita nanti untuk membuat suatu keputusan-keputusan yang baik, terutama kita masuk ke dalam customer centricity. Yang berikut ini yang disebut dengan, saya mengajak teman-teman yang mau masuk ke customer centricity. Tidak hanya kita jago di konsep, kan seperti yang bilang, kita juga perlu perubahan. Jadi perubahan ini bukan perubahan dari produk center ke customer centricity. Saya bilang perubahannya bukan perubahan yang prosesnya cepat. Itu makan waktu. Makanya butuh investasi yang lebih banyak untuk training. Training apa yang perlu kita lakukan? Kita pilih pertama, misalnya training untuk berhubungan dengan research, ya, penelitian customer behavior, perilaku customer pelanggan. Kemudian yang terkait dengan layanan, yang ketiga mungkin yang terkait dengan customer centricity. Jadi tiga aspek training ini hardnya, ini jantung utama, nanti ditambah soft skill yang lain, ya. Jadi sehingga mereka anggota organisasi ini nanti bisa memiliki persepsi yang sama terkait dengan customer centricity ini. Kemudian yang berikut, optimalkan strategi pemasaran kita, ya. Jadi ini mirip dengan strategi produk, ya, upaya pemasaran yang hanya berfokus pada kebutuhan pelanggan. Jadi kita tidak buang-buang tenaga karena kita sudah tahu kebutuhannya. Jadi kita tinggal mengoptimalkan saja. Beda dengan pada produk center zaman dahulu, beda. Di zaman sekarang ini kita sudah survei, sudah temukan apa kebutuhan, tinggal mengoptimalkannya saja. Ya, mengoptimalkan, itu kemudian setelah mengoptimalkan menjaga hubungan baik dengan siapa? Dengan pelanggan. Itu saya sudah sebutkan di video saya kemarin. Jadi menjaga hubungan baik dengan pelanggan ini penting. Kenapa penting? Karena kemarin saya bilang, ketika pelanggan kita sudah senang sama kita, langkah kedua yang dia lakukan adalah membeli produk kita. Setelah dia beli produk kita, nah ceritanya kemarin itu adalah mereka ini tidak lagi sensitif dengan harga. Jadi kita mau naikkan juga, ya, mereka tidak begitu protes. Kenapa? Dia sudah suka dengan kita, tapi jangan terlalu banyak harganya dinaikin dan lain sebagainya. Itu ada teknisnya, teknik menaikkan harga ketika pelanggan senang. Ya, nanti kalau teman-teman ingin mengikuti pelatihan kita, nanti teman-teman akan bisa mendapatkan banyak teknik-teknik, ya, menangani kebutuhan, memenuhi kebutuhan pelanggan yang bisa kita berikan kepada teman-teman sekalian. Yang berikut, ya, yang tadi optimalkan strategi pemasaran kita, ya. Kemudian yang berikut adalah memberikan hadiah kepada pelanggan-pelanggan yang loyal, karyawan-karyawan kita yang setia. Hadiah di sini bukan selalu mahal hadiahnya. Hadiahnya cukup ini karena di mata mereka ini, di mata pelanggan saya bilang ini, ya, di mata pelanggan hadiah di sini adalah sense of appreciation, penghargaan. Jadi kita juga perlu menghargai mereka. Semua manusia itu membutuhkan penghargaan. Jadi oleh karena itu, ya, nggak salah kita memberikan hadiah-hadiah yang kepada staf-staf kita atau karyawan kita atau pelanggan kita yang mengikuti
konsep atau mensupport eksekusi yang kita sudah lakukan. Nah, teman-teman, yang perlu kita ketahui adalah membangun strategi customer centric yang efektif itu memang itu membutuhkan banyak sekali masukan-masukan. Dari mana masukan itu? Dari pelanggan, dari karyawan, ya, dari manajemen semua tingkat, semua level. Jadi oleh karena itu teman-teman, di sini kita harus bisa membuka telinga kita selebar-lebarnya untuk menerima masukan. Tetapi tidak hanya menerima semua masukan, kita juga harus yang disebut dengan memfilter masukan-masukan itu. Kenapa harus ada filter? Ya karena tidak semua keinginan pelanggan itu juga harus bisa kita penuhi. Nah, bagaimana mensiasati itu? Nah, ada di training kita. Salah satunya adalah walaupun kebutuhan pelanggan itu kita tidak penuhi, ya tetaplah menjaga hubungan yang baik dengan pelanggan. Bagaimana teknisnya? Itu ada di training-training kita, nanti kita akan beritahu kepada teman-teman, ya. Nah, oleh karena itu teman-teman, ya, sekali lagi saya mau sampaikan kepada kita semua, membangun customer centricity itu tidak seperti membalikan telapak tangan. It's a proses, membutuhkan proses, ya. Oleh karena itu, langkah yang perlu saya ini kan tadi, setelah kita mengkolek semua data, cari teman-teman kita yang bagaimana, yang mendukung atau teman-teman yang berpikir positif terhadap customer centricity. Lakukanlah, ya, beritahukanlah lompatan-lompatan kecil yang kalian sudah bisa lakukan yang terkait dengan customer centricity kepada orang yang tidak percaya, sehingga mereka bisa percaya dan mereka nanti bisa ngikutin, ya. Ini udah beberapa kali saya lakukan ketika membuat satu perubahan di salah satu rumah sakit, ya, dari rumah sakit yang tidak menggunakan semua tidak online menjadi online. Nah, di situ ada dua jenis yang SDM, dua jenis sumber daya manusia yang optimis dan pesimis. Biasanya generasi yang muda-muda ini sangat suka dengan IT. Ya. Nah, yang senior-senior ini biasanya mayoritas, tetapi tidak semua. Ada juga yang senior suka dengan teknologi, ya tidak suka, mereka masih suka menggunakan catatan-catatan. Nah, ini sudah teruji caranya. Jadi kita mengumpulkan orang-orang yang positif, orang-orang yang positif itu nanti menunjukkan hasil daripada apa yang mereka lakukan, kemudian yang lain nanti bisa mengikut, ya. Kemudian yang ketiga, saya ulangi lagi, gunakan data secara efektif. Menggunakan data secara efektif artinya kita gunakan tenaga kita untuk menjual sesuai dengan data. Ya, jadi tidak main terobos sana terobos sini. Ini tentunya akan membantu kita dalam hal efisiensi dan efektivitas, ya. Kemudian yang berikut adalah saya bilang tadi, berinvestasi pada pelatihan. Ada tiga jenis pelatihan yang saya rekomendasikan untuk teman-teman yang mau melakukan perubahan ke customer centricity. Pelatihan yang terkait dengan survei kebutuhan pelanggan atau survei customer satisfaction, ya. Kemudian pelatihan yang terkait dengan layanan customer services, dan yang ketiga baru pelatihan yang berhubungan dengan customer centricity. Jadi jangan dulu langsung pelatihan customer centricity, karena basicnya itu ada di layanan, ya, dan seterusnya. Kemudian kita kembangkan produk berdasarkan kebutuhan pelanggan. Jadi pengembangan produk itu berdasarkan kebutuhan, balik lagi kita survei apa yang dibutuhkan pelanggan, masukan seperti itu, ya. Kemudian mengoptimalkan strategi pemasaran. Dioptimalkan itu adalah seperti yang saya bilang tadi, dia menjual produk dengan sesuai dengan data, ya, dan seterusnya. Oleh karena itu teman-teman, jadi saya sudah memberitahukan kepada teman-teman ada 7 strategi yang bisa kita lakukan dalam hal melakukan eksekusi customer centricity. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Ya, saya Rudi Manulang, saya ucapkan selamat pagi, selamat berkarya kepada teman-teman.